Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 144-146 Bab 144. Pada pukul 8 malam, jumlah pelanggan di bar berangsur-angsur bertambah. Di bawah cahaya redup, pria dan wanita berpakaian cerah, diiringi musik keras, memutar tubuh mereka dengan liar di lantai dansa, melepaskan hormon awet muda. Meski masih dini, bagi pecinta kehidupan malam, kali ini adalah awal dari kehidupan indahnya. Karena bar baru saja dibuka dan para pelayan baru saja direkrut, maka efisiensi pekerjaan orang-orang ini tidak setinggi Fendi Zanders. Tak satu pun dari ketiganya dapat melakukan sebanyak Fendi Zanders sendirian. Fendi Zanders, bantu adikku membawa botol anggur ini ke kotak No. 8, aku harus pergi ke kamar mandi. Seorang pelayan menawan berkedip ke arah Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan hati-hati. Seperti Fendi Zanders, pelayan ini juga datang ke sini untuk bekerja paruh waktu. Saudari Yan, aku telah membantumu berkali-kali, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Fendi Zanders mengulurkan tangan untuk mengambil bir dari pelayan, dan berkata sambil tersenyum. Oh, adikku tahu kalau kamu yang terbaik untukku, bolehkah aku mentraktirmu makan malam setelah adikku dibayar? Kata pelayan itu sambil tersenyum menawan. Ini kurang lebih. Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi, aku akan ke kamar mandi. Pelayan itu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fendi Zanders, lalu membalikkan pantatnya dan berjalan menuju kamar mandi. Fendi Zanders datang ke pintu kotak No. 8 dengan bir di tangannya, dan mengetuk pintunya dengan ringan. Siapa ini? Tak lama kemudian, suara seorang pria terdengar dari dalam kotak. Pelayan, antarkan anggurnya. Fendi Zanders menjawab dengan keras. Silahkan masuk. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia segera mengulurkan tangannya dan membuka pintu, lalu berjalan masuk dengan langkah. Ku bilang, ada apa dengan barmu? Aku memesan beberapa botol wine, kenapa sekarang dikirimkan kepadaku? Apakah barmu masih buka? Pada saat ini, seorang pemuda tampan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak sabar. Pak, maaf, bar kami baru saja buka dan kami kekurangan staf. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Mendengar perkataan pemuda itu, Fendi Zanders buru-buru menjelaskan. Dia baru saja menemui hal seperti itu beberapa kali, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius kali ini. Batangnya rusak sekali, aku tidak akan pernah datang lagi. Melihat sikap Fendi Zanders yang cukup tulus, pemuda itu tidak terus mempermalukan Fendi Zanders, melainkan membisikkan sesuatu. Tuan Muda Sen, tenanglah, bukankah anggurnya sudah habis sekarang? Tidak perlu sepengetahuan dia. Seorang wanita cantik yang duduk di sebelah pemuda itu buru-buru membujuknya sambil tersenyum. Fendi Zanders berjalan ke depan gerai, ingin meletakkan bir di tangannya. Tetapi pada saat ini, seorang wanita cantik yang sedang duduk di sofa dan bermain dengan ponselnya tiba-tiba menatap Fendi Zanders, dan kemudian berteriak dengan ekspresi sangat terkejut, Fendi Zanders. Mengapa kamu ada di sini? Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia buru-buru mendongak dan menemukan bahwa Cleo Fei Lin sedang duduk di sofa dengan ekspresi terkejut. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin di depannya, dan ada juga sedikit keterkejutan di matanya. Karena dia tidak menyangka akan bertemu Cleo Fei Lin di bar. Gaun Cleo Fei Lin hari ini sangat seksi. Dia mengenakan gaun tali ikat putih di bagian atas tubuhnya. Terlihat seksi dengan sentuhan bermartabat, gaya dewi sekali. Cleo Fei Lin memiliki ekspresi yang sama dengan Fendi Zanders saat ini, penuh kejutan. Faktanya, Cleo Fei Lin tidak suka datang ke bar untuk bermain, namun belakangan ini perusahaan kosmetik yang dijalankannya mengalami masalah keuangan. Tuan Muda Sen yang baru saja berbicara dengan Fendi Zanders kebetulan ingin berinvestasi di perusahaan Cleo Fei Lin, jadi Cleo Fei Lin mengikuti mereka ke Yesi Bar, dan berbicara dengan mereka tentang kontrak. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Fendi Zanders di sini. Dan Fendi Zanders sebenarnya adalah seorang pelayan di sini. Sekarang Cleo Fei Lin akan memberi Fendi Zanders 20.000 yuan untuk biaya hidup setiap bulan. Selama Fendi Zanders tidak boros, uang ini pasti cukup untuk biaya hidup 1 bulan. Cleo Fei Lin tidak mengerti mengapa Fendi Zanders datang ke sini sebagai pelayan. Feier, apakah kamu kenal orang ini? Tuan Muda Sen menoleh dan bertanya pada Cleo Fei Lin sambil tersenyum. Lupakan, lupakan. Cleo Fei Lin tidak ingin orang-orang ini mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah tunangannya, jadi dia menjawab dengan ekspresi sedikit malu. Adil, bagaimana kamu bisa mengenal orang seperti ini? Ya, bagaimana kamu tahu pelayan di bar? Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, semua orang bertanya dengan ekspresi bingung. Bagaimanapun, keluarga Lin milik Cleo Fei Lin dianggap sebagai keluarga besar dan bergengsi di kota Jiangcheng. Cleo Fei Lin telah menjadi eksistensi seperti dewi sejak dia masih kecil, dan di mata orang lain, Cleo Fei Lin bahkan lebih di luar jangkauan. Bagaimana dia bisa mengenal Fendi Zanders, orang kelas bawah di masyarakat?
Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, apalagi Cleo Feilin, bahkan Fendi Zanders pun merasa sedikit malu. Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak segera meletakkan birnya? Untuk mencegah Fendi Zanders dihina oleh orang-orang ini, Cleo Feilin buru-buru meneriaki Fendi Zanders. Fendi Zanders meletakkan bir di tangannya, lalu berbalik dan keluar dari kotak. Cleo Feilin, aku tidak membicarakanmu. Sebagai putri dari orang tua Lin, menurutku yang terbaik bagimu adalah tetap berhubungan dengan para bajingan ini di masa depan. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang tingkat rendah di masyarakat. Mereka tidak membantu karir Anda dengan cara apapun, dan mereka akan memberi Anda telah membawa beberapa masalah yang tidak perlu. Yang terpenting untuk berteman adalah dengan melihat kemampuan dan karakter seseorang. Setelah Fendi Zanders pergi, seorang pemuda yang sedikit lebih tua berkata kepada Cleo Feilin sambil setengah tersenyum. Ya, menurutku perkataan Brother Chong sangat masuk akal. Saat kita mengenal teman, kita harus tahu lebih banyak tentang tuan muda seperti Shen Shao, yang tidak hanya muda dan kaya, tapi juga berbakat. Seorang gadis berkata dengan cepat menyanjungnya. Setelah Shen Shao mendengar sanjungan gadis itu, Cleo Feilin duduk di tempat dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, Tuan muda Shen, saya akan ke kamar mandi. Bagus. Tuan muda Shen memandang Cleo Feilin dan mengangguk sedikit. Cleo Feilin keluar dari kotak dengan sepatu hak tinggi, dan ketika dia melihat Fendi Zanders belum pergi jauh, dia buru-buru berteriak, Fendi Zanders, tunggu sebentar. Mendengar panggilan Cleo Feilin, Fendi Zanders menoleh untuk melihat Cleo Feilin, dan bertanya dengan lembut, ada apa? Cleo Feilin menghampiri Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dengan hati-hati, dan bertanya dengan nada bingung, mengapa kamu bekerja sebagai pelayan di sini? Setelah Fendi Zanders mendengar pertanyaan Cleo Feilin, dia merasa sedikit tidak senang, dan ditambah dengan sikap Cleo Feilin terhadapnya barusan, Fendi Zanders bahkan lebih tidak senang. Jadi dia berkata dengan suara dingin, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kita tidak boleh peduli dengan urusan pribadi pihak lain? Haruskah aku menjadi pelayan atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu. Cleo Feilin memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu teringat perkataan Mandy Lin bahwa dia melihat Fendi Zanders sekamar dengan gadis-gadis lain, dan berkata dengan hampa, kamu harus menggunakan biaya hidup yang kuberikan padamu untuk menipu gadis-gadis lain. Sudahkah kamu membuka rumah? Sekarang kamu sudah menghabiskan semua uangmu, itu sebabnya kamu datang ke sini untuk bekerja, kan? Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk tertegun sesaat ketika dia mendengar ini, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kamu keluar hanya untuk memberitahuku tentang hal ini. Petik 2. Tentu saja tidak. Cleo Feilin menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan lembut, seseorang membelikanku sebuah villa di Hengke Real Estate beberapa hari yang lalu, apakah ini kamu? Bab 145. Melihat Cleo Feilin di depannya, Fendi Zanders merasa ingin mengangguk sebagai tanda pengakuan. Namun, ada ketentuan yang jelas dalam kontrak warisan bahwa Fendi Zanders tidak dapat mengungkapkan identitasnya kepada Cleo Feilin, jika tidak, dia akan kehilangan hak untuk mewarisi warisan tersebut. Fendi Zanders menyembunyikan identitasnya dari orang lain, karena dia tidak ingin hidupnya diganggu. Namun menyembunyikan identitasnya dari Cleo Feilin adalah pilihan terakhir. Melihat keheningan Fendi Zanders, Cleo Feilin tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu berkata dengan nada main-main, oke, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah tahu jawabannya hanya dengan melihatmu, bagaimana bisa orang sepertimu membelinya? Saya mampu membeli sebuah villa, dan nilainya 50 juta yuan, saya benar-benar terlalu memikirkannya. Benar, saya benar-benar tidak mampu membeli villa. Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dan mengangguk, lalu melanjutkan, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Jika tidak, saya harus pergi bekerja. Cleo Feilin ragu-ragu sejenak, menatap Fendi Zanders dan berkata, aku tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan kita, jadi ketika seseorang bertanya mengapa kamu mengenalku, katakan saja kita bertemu di bar, mengerti? Dipahami. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Dan karena aku sudah berjanji akan menikah denganmu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ayo ambil sertifikatnya besok. Cleo Feilin tahu bahwa dia akan menikah dengan Fendi Zanders adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, orang yang meminta Cleo Feilin untuk menikah dengan Fendi Zanders telah membantu perusahaan ayahnya melewati kesulitan tersebut, jadi Cleo Feilin tidak ingin menunda lebih lama lagi, jadi sebaiknya dia mendapatkan surat nikah dari Fendi Zanders secara langsung. Dapatkan sertifikatnya secepat ini. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Feilin, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Jangan terlalu banyak mikir, kita baru dapat akta nikah, mulai sekarang kamu tetap jadi kamu, aku tetap jadi aku, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Cleo Feilin takut Fendi Zanders salah paham, jadi dia buru-buru menjelaskan kepada Fendi Zanders. Oke, aku mengerti sekarang. Melihat sikap Cleo Feilin, Fendi Zanders mengangguk kecewa.
Namun ia merasa bisa mendapatkan akta nikah dengan Cleo Fei Lin adalah hal yang baik baginya. Lagi pula, selama sertifikatnya diperoleh, Fendi Zanders dapat secara sah mewarisi warisan 10 triliun yuan, dan tidak perlu menyembunyikan identitasnya di depan Cleo Fei Lin. Oke, hanya itu yang ingin kuberitahukan padamu, sibuklah. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ringan. Lalu kapan kita akan mendapatkan sertifikatnya besok? Fendi Zanders bertanya. Tunggu teleponku, aku akan memberitahumu. Cleo Fei Lin menjawab dengan lembut, lalu berbalik dan berjalan menuju kotak itu. Setelah Fendi Zanders melihat Cleo Fei Lin pergi, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali ke meja depan bar. Meskipun Cleo Fei Lin telah setuju untuk mendapatkan sertifikat dari Fendi Zanders, namun entah kenapa, Fendi Zanders sama sekali tidak senang. Karena dia merasa hubungan antara dirinya dan Cleo Fei Lin telah berakhir, maka suasana hati Fendi Zanders saat ini sedang sangat buruk dan dia tidak bekerja sekeras sebelumnya. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Selama 2 jam ini, Fendi Zanders selalu linglung, memikirkan sikap acuh tak acuh Cleo Fei Lin terhadapnya di dalam kotak, dan apa yang dikatakan Cleo Fei Lin kepadanya barusan. Tolong beri jalan. Beri jalan. Pada saat ini, seorang pria berseragam kerja bar masuk dengan membawa karangan bunga mawar yang besar. Setelah melihat mawar di pelukan pria itu, semua orang menunjukkan ekspresi penasaran. Xiao Wang, dari mana kamu mendapatkan mawar itu? Gao Lulu bertanya dengan ekspresi bingung setelah melihat mawar di tangan pria itu. Ini mawar yang diminta tamu di kotak No. 8. Sepertinya ada tamu di dalam kotak yang ingin menyatakan cintanya. Pria itu menjawab sambil tersenyum. Kotak nomor 8. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata pria itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian berpikir bahwa Cleo Fei Lin sepertinya berada di kotak nomor 8. Ketika Fendi Zanders memasuki kotak tadi, dia menemukan bahwa hanya ada 2 gadis di kotak No. 8. Salah satu gadis itu sepertinya punya pacar, dan ada yang salah dengan cara Tuan Muda Sen memandang Cleo Fei Lin. Mungkinkah Tuan Muda Sen ingin berbicara dengan Cleo Fei Lin? Cleo Fei Lin mengaku. Meskipun Fendi Zanders tahu bahwa meskipun seseorang ingin mengaku kepada Cleo Fei Lin, itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia masih tidak bisa menahan rasa penasarannya, berjalan cepat ke arah anggota staf, dan berbisik, Xiao Wang, kamu taruh berikan aku mawarnya, aku akan mengirimkannya. Tidak apa-apa, para tamu di dalam berjanji akan memberiku tip $200. Pria bernama Xiao Wang dengan cepat menolak. Tanpa berpikir panjang, Fendi Zanders mengeluarkan 2 uang kertas dari sakunya, melemparkannya ke depan Xiao Wang, mengambil mawar itu dan berjalan menuju kotak nomor 8. Setelah Xiao Wang mengambil uang yang dilemparkan oleh Fendi Zanders, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit bingung, dia menggaruk kepalanya dan berkata, saya akui, mengapa dia begitu bersemangat. Setelah Fendi Zanders mengambil mawar dari Xiao Wang, dia langsung melangkah menuju kotak nomor 8. Mencicit. Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan mendorong pintu kotak No. 8. Duduk di sofa, Tuan Muda Sen melihat Fendi Zanders masuk dengan membawa mawar, dan memarahi dengan sangat tidak puas, apakah kamu kura-kura? Kamu bisa membeli bunga dengan sangat lambat. Setelah mengatakan ini, Tuan Muda Sen merampas mawar itu dari tangan Fendi Zanders, dan kemudian perlahan berjalan di depan Cleo Fei Lin. Setelah Fendi Zanders melihat adegan ini, dia merasa semakin yakin bahwa Tuan Muda Sen seharusnya ingin menyatakan cintanya kepada Cleo Fei Lin. Tapi Cleo Fei Lin tidak melihat Fendi Zanders yang masuk, tapi menaruh seluruh perhatiannya pada Sen Shao, dan bertanya dengan ekspresi sangat bingung, Sen Shao, apa yang kamu lakukan? Celepuk. Tanpa berpikir panjang, Tuan Muda Sen berlutut di depan Cleo Fei Lin. Setelah Fendi Zanders melihat Tuan Muda Sen berlutut di tanah, dia langsung tercengang, karena Tuan Muda Sen, seorang idiot, sebenarnya berlutut di tanah dengan kedua lututnya. Pemuda di samping Tuan Muda Sen juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru mengingatkannya, Tuan Muda Sen, biasanya pengakuan dibuat dengan berlutut dengan satu kaki. Bukankah lebih tulus berlutut? Tuan Muda Sen menjawab dengan suara nyaring. Lalu apa, Tuan Muda Sen, biasanya kamu hanya berlutut di kuburan ketika kamu pergi ke kuburan. Pemuda itu berkata tanpa daya. Sial, aku tidak butuh pengingatmu. Tuan Muda Sen memarahi dengan marah, lalu menyesuaikan postur berlututnya, memandang Cleo Fei Lin dan berkata, Cleo Fei Lin, sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu, bisakah kamu menjadi pacarku? Cleo Fei Lin memandang Tuan Muda Sen di depannya dengan bingung, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, karena dia tidak pernah menyangka Tuan Muda Sen akan menyatakan cintanya padanya. Mayer, aku sangat menyukaimu, tetaplah bersamaku ya. Melihat Cleo Fei Lin terdiam, Tuan Muda Sen buru-buru berkata selagi setrika masih panas. Bersama. Bersama. Para tamu di dalam kotak mencemooh satu demi satu. Melihat posisi Cleo Fei Lin, ekspresi Fendi Zanders tiba-tiba menjadi serius. Karena dia khawatir jika Cleo Fei Lin benar-benar setuju dengan Tuan Muda Sen, bukankah dia akan menjadi bajingan hijau?
Meskipun dia dan Cleo Fei Lin hanyalah sepasang kekasih, Fendi Zanders juga tidak ingin menjadi bajingan hijau. Bab 146. Tuan Muda Sen, Anda terlalu mendadak. Cleo Fei Lin menjawab dengan sedikit terdiam. Aku tahu, kita berdua baru mengenal satu sama lain kurang dari seminggu, tapi aku sudah jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku melihatmu. Sekarang aku tidak bisa tidur setiap malam. Saat aku memejamkan mata, aku memikirkanmu. Dengar, aku mohon kamu memberiku kesempatan, oke? Biarkan aku menjadi lenganmu yang kokoh, melindungimu, menjagamu. Tuan Muda Sen tidak tahu di mana harus membaca pembicaraan cinta non-arus utama, dan semua orang yang mendengarnya merinding. Mendengar apa yang dikatakan Sen Sao, Fendi Zanders juga terdiam. Karena dia merasa apa yang dikatakan Tuan Muda Sen seperti iklan handuk bibinya, untuk menjagamu dan merawatnya, sekarang hampir mustahil untuk mencegahnya tergelincir. Tuan Muda Sen, maafkan saya tidak bisa berjanji kepada Anda. Cleo Fei Lin memandang Tuan Muda Sen dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kenapa? Aku tulus padamu, kenapa kamu tidak bisa berjanji padaku? Tuan Muda Sen berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Karena menurutku kita berdua belum cukup mengenal satu sama lain. Cleo Fei Lin berkata dengan lembut. Aku sangat mengenalmu. Aku tahu apa yang kamu suka dan apa hobimu. Aku tahu semua ini. Tuan Muda Sen memandang Cleo Fei Lin dan berteriak. Karena kamu sangat mengenalku, tahukah kamu kalau aku sudah mempunyai tunangan? Dan besok aku akan pergi bersamanya untuk mengambil sertifikat. Cleo Fei Lin tidak punya pilihan selain menggunakan Fendi Zanders sebagai perisai. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia tidak bisa menahan cemberutnya, tapi dia masih sedikit bangga di dalam hatinya. Karena bagaimanapun juga, Cleo Fei Lin tidak setuju dengan pengejaran Sen Sao saat ini, dan bahkan memberitahunya bahwa dia punya tunangan. Kamu sudah punya tunangan. Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, Tuan Muda Sen terdiam di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Ya, aku sudah punya tunangan, jadi aku tidak bisa bersamamu. Cleo Fei Lin sedikit mengangguk. Tuan Muda Sen menatap kosong ke arah Cleo Fei Lin, lalu berkata, bahkan jika kamu memiliki tunangan, tidak apa-apa, kamu dapat memutuskan pertunangan dengannya dan tetap bersamaku. Tuan Muda Sen, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan tunangan saya. Saya tidak akan putus dengannya. Terima kasih karena menyukai saya, tetapi saya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Anda. Cleo Fei Lin menjawab tanpa ampun, lalu mengambil ponselnya untuk memeriksa waktu, dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Sen, ini sudah larut, jadi saya permisi dulu. Setelah mengatakan ini, Cleo Fei Lin mengambil tasnya dan keluar dari kotak. Cleo Fei Lin, aku menyarankanmu untuk tidak berbicara terlalu kasar, kamu akan menyesal jika melakukannya, biarkan aku memberitahumu. Melihat Cleo Fei Lin hendak pergi, Tuan Muda Sen segera berdiri dan berteriak pada Cleo Fei Lin. Setelah Cleo Fei Lin mendengar ini, dia menoleh dan menatap Tuan Muda Sen, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan langsung keluar kotak. Ketika Cleo Fei Lin berjalan ke pintu, dia tiba-tiba menemukan Fendi Zanders berdiri di samping. Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan dingin, lalu keluar dari kotak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sial, kenapa Cleo Fei Lin ini masih punya tunangan? Bukankah kamu bilang Cleo Fei Lin selalu lajang? Ketika Tuan Muda Sen melihat Cleo Fei Lin keluar dari kotak, dia mengutuk pria di sampingnya dengan ekspresi sangat bersemangat. Aku juga tidak tahu. Semua teman Cleo Fei Lin bilang dia lajang. Siapa sangka dia tiba-tiba punya tunangan tambahan. Pria di samping menjawab tanpa daya. Lihat untukku, periksa baik-baik, aku harus mencari tahu tunangan Cleo Fei Lin sebelum besok pagi, aku ingin dia putus dengan Cleo Fei Lin. Sen Sao menyipitkan matanya dan berteriak. Mendengar apa yang dikatakan Sen Sao, Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, lalu meninggalkan kotak itu. Mereka mungkin tidak tahu bahwa tunangan yang dibicarakan Cleo Fei Lin sebenarnya sedang berdiri di depan mereka sepanjang waktu. Melihat Cleo Fei Lin menolak Tuan Muda Sen, dan bahwa dia akan pergi bersamanya untuk mendapatkan sertifikat besok, suasana hati Fendi Zanders juga membaik, dan dia terus berkeliling di berbagai kotak yang menyajikan teh dan anggur. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu. Jam 1. Para tamu di bar juga pergi satu persatu, dan para pelayan mulai membersihkan diri sebelum bersiap berangkat kerja. Fendi Zanders awalnya bekerja paruh waktu, jadi dia tidak perlu tinggal di sini untuk membersihkan. Fendi Zanders mengganti seragam kerjanya, lalu menoleh ke Gao Lulu dan berkata, Saudari Lulu, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu. Jangan terburu-buru, kenapa kamu tidak menemani adikku makan malam nanti? Gao Lulu berkata pada Fendi Zanders dengan genit. Lain kali, ada yang harus kulakukan nanti. Fendi Zanders berbohong tanpa daya, lalu berjalan menuju luar bar. Tapi saat Fendi Zanders hendak keluar dari bar, suara seksi dan provokatif terdengar di belakangnya. Fendi Zanders, tunggu sebentar.
Fendi Zanders menoleh dan melihat ke belakang, dan menemukan bahwa Han Sueyan lah yang menghentikannya, dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Saudari Sueyan, ada apa denganmu? Pulanglah bersamaku malam ini." Han Sueyan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Para pelayan yang awalnya membersihkan bar, setelah mendengar kata-kata Han Sueyan, semua menatap sekeliling, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Han Sueyan ingin membawa pulang Fendi Zanders. "Saudari Sueyan, kamu apa maksudmu dengan itu?" Fendi Zanders juga bingung setelah mendengar kata-kata Han Sueyan. Karena dia tidak mengerti mengapa Han Sueyan membawanya pulang di tengah malam, apakah dia mencoba merencanakan sesuatu yang salah dengannya. "Oh, jangan terlalu banyak berpikir, aku membeli pelembab udara hari ini, terlalu berat untuk aku bawa pulang, jadi kamu pulang bersamaku dulu, bantu aku membawa pelembab udara ke atas, lalu kamu naik taksi kembali, mobil aku akan mengembalikan uangmu." Han Sueyan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Setelah semua orang mendengar kata-kata Han Sueyan, ekspresi wajah mereka mulai merasa lega. Ternyata Han Sueyan membawa Fendi Zanders pulang agar Fendi Zanders membantu membawa barang. Namun Fendi Zanders bingung saat ini, karena menurut situasi normal, peralatan listrik besar seperti pelembab udara dikirimkan ke pintu, dan seseorang bertanggung jawab atas pemasangannya. Saat ini, Han Sueyan sebenarnya memintanya untuk membawa barang semacam ini. Feng merasa ada yang tidak beres. "Jangan bingung, cepat ikuti aku." Setelah mengatakan ini, Han Sueyan membalikkan pantatnya dan berjalan langsung keluar bar. Meskipun Fendi Zanders bingung, dia tidak menolak Han Sueyan. Bagaimanapun, Han Sueyan adalah bosnya, dan dia juga seorang wanita cantik, bahkan jika dia memanfaatkannya, Fendi Zanders sangat bahagia. 5 menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti Han Sueyan ke tempat parkir terbuka di depan bar. Han Sueyan mengeluarkan kunci mobil dan menekannya, dan sebuah BMW Mini merah menyalakan lampunya. Masuk ke dalam mobil. Han Sueyan memandang Fendi Zanders dan berteriak, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan langsung duduk di kopilot. Setelah duduk dengan kokoh, Fendi Zanders melihat sekilas dekorasi di dalam mobil, dan menemukan bahwa kebanyakan dekorasi tersebut sangat kartun, dan sangat feminin. "Aku tidak menyangka wanita kuat seperti Han Sueyan memiliki hati yang kekanak-kanakan." Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Ada wangi di dalam mobil, sangat menyegarkan, persis sama dengan bau Han Sueyan. Dan Han Sueyan sedikit mengernyit ketika dia melihat Fendi Zanders duduk di kopilot, tapi dia tidak banyak bicara, dan perlahan menyalakan mobil. Han Sueyan adalah orang yang sangat bersih. Dia tidak terima sendirian dengan laki-laki, apalagi laki-laki yang duduk di kopilotnya. Meskipun itu seorang wanita, hanya pacar seperti Qin Lan yang bisa duduk di sini, jadi Fendi Zanders adalah pria pertama yang duduk di kopilot Han Sueyan.